Halo semuanya, bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wen Antoni dalam kisah Kiriman Ilmu Hitam, Korban Santet Konflik Pilkades. Sebelum saya membacakannya, saya mendoakan teman-teman dimanapun berada agar selalu dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan diperlancar semua urusannya. Amin. Langsung saja kita masuk ke kisahnya. Tahun 2000-an, desa kecil di Kabupaten Pemalang tampak tenang dari kejauhan. Hamparan sawah membentang luas. Angin sore membawa aroma padi muda, dan suara anak-anak berlarian terdengar riuh di jalan tanah yang membelah kampung. Namun di balik ketenangan itu, suasana sebenarnya sedang jauh dari damai. Warga desa sedang bersiap menghadapi pemilihan kepala desa. Di setiap sudut, di bawah pohon beringin, bahkan di warung kopi sederhana, hanya satu topik yang dibicarakan: siapa yang layak menjadi pemimpin dan siapa calon lurah untuk tahun ini. Nama Pak Romli seringkali muncul dalam obrolan. Ia bukan orang kaya, bukan pula tokoh besar, tetapi pekerjaannya sebagai guru SD membuatnya dihormati. Murid-murid mengenalnya sebagai sosok yang sabar, selalu memberi nasihat tanpa meninggikan suara. Para orang tua murid sering merasa berutang budi, sebab Pak Romli tak segan membantu anak-anak yang kesulitan membaca meski di luar jam sekolah. Pak Romli tinggal bersama Bu Siti, istrinya yang sederhana dan penyayang. Bu Siti sehari-hari mengurus rumah, sesekali membantu tetangga membuat kue pesanan jika ada hajatan. Dari wajahnya yang teduh, tampak betapa ia selalu berusaha menjadi sandaran keluarga. Anak-anak mereka masih duduk di bangku sekolah dasar, polos dan ceria. Meski akhir-akhir ini mereka mulai menangkap perubahan suasana di sekeliling rumah. Menjelang Pilkades, desa yang biasanya lengang menjadi ramai. Spanduk mulai dipasang di jalan masuk desa. Sebagian dipaku di batang pohon, itu sangat menjengkelkan. Sebagian lagi digantung melintang di jalan. Warga berkumpul di balai desa untuk rapat. Suara orang berdebat sering terdengar hingga malam. Bagi orang dewasa, Pilkades adalah soal masa depan desa. Namun bagi anak-anak, semua itu hanya tampak seperti pesta yang penuh warna. Meski begitu, di balik keramaian itu mulai terasa hawa tak nyaman. Bisik-bisik di warung kopi menyebutkan tidak semua pihak rela Romli ikut mencalonkan diri. Ada yang merasa posisi mereka terancam. Ada pula yang beranggapan guru tak layak mengurus urusan desa. Ucapan itu beredar lirih, namun cukup untuk membuat sebagian orang menjauh perlahan dari keluarga Romli. Pak Romli sendiri tak banyak menanggapi. Ia hanya tersenyum, melanjutkan mengajar, dan sesekali bercanda dengan murid-muridnya. Namun, di dalam hati, ia merasakan tekanan yang tak bisa dijelaskan. Malam-malamnya semakin panjang. Ia sering duduk di teras menatap pekarangan yang gelap, bertanya dalam hati, apakah keputusannya maju dalam Pilkades adalah langkah yang tepat? Bu Siti kerap mencoba menenangkan. Jalani saja Pak, lawang niatnya baik. Insya Allah hasilnya juga baik, ucapnya sambil menuangkan teh hangat di cangkir. Tetapi, ia pun menyadari ada sesuatu yang berbeda di sekitar rumah mereka. Beberapa tetangga yang dulu sering mampir, kini jarang kelihatan. Anak-anak tetangga yang biasanya bermain di halaman rumah, tiba-tiba dilarang orang tuanya. Seolah-olah rumah Pak Romli perlahan menjadi batas yang tak terlihat. Malam itu, ketika bulan setengah lingkaran menggantung rendah, suasana desa terasa lebih lengang dari biasanya. Angin bertiup agak kencang, membuat dedaunan jati bergetar seperti ribuan tangan bertepuk pelan. Di dalam rumah, Pak Romli baru saja selesai mengoreksi buku tulis murid. Anak-anak sudah tidur. Bu Siti merapikan baju yang baru kering di jemuran. Hening tiba-tiba pecah. Buar! Suara ledakan keras mengguncang atap rumah. Genteng bergetar. Sebagian jatuh ke tanah dengan bunyi pecah bergerak. Burung-burung gereja yang bersarang di pohon sekitar rumah berterbangan panik. Suaranya bercampur dengan lolongan anjing di kejauhan. Bu Siti terlonjak, hampir menjatuhkan lipatan baju di tangannya. Astagfirullah, apa itu Pak? Suaranya bergetar. Pak Romli segera berlari keluar, membuka pintu depan. Matanya menyapu pekarangan yang gelap, hanya diterangi cahaya bulan. Tak ada tanda-tanda siapapun. Ia mendongak ke atap,
Beberapa genteng tampak bergeser, namun tak ada pohon tumbang, tak ada benda jatuh. Seperti petasan besar. Tapi siapa yang main tengah malam begini? Gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun dalam hatinya, ada rasa yang berbeda. Suara itu terlalu aneh, terlalu keras, seperti bukan berasal dari sesuatu yang nyata. Ia merasakan hawa dingin merayap di kulitnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Bu Siti mendekat, memegang lengan suaminya. "Pak, ayo kita masuk kamar saja. Aku takut, Pak." Pak Romli mengangguk, meski pikirannya terus bertanya-tanya. Mereka kembali ke dalam kamar, berusaha menenangkan diri. Anak-anak yang terbangun karena suara ledakan mulai menangis, dan Bu Siti sibuk memeluk mereka agar tidur kembali. Di luar, malam kembali sunyi. Namun bagi Pak Romli, suara ledakan itu bukan sekedar kebetulan. Ia merasakan seolah ada peringatan yang diturunkan dari langit, tanda bahwa sesuatu yang gelap baru saja membuka pintunya. Dan di malam itulah, tanpa ia sadari, bayangan panjang dari Pilkades mulai benar-benar memasuki kehidupannya. Pagi itu, udara desa masih sejuk, embun menempel di dedaunan, sementara suara ayam jantan bersahutan di kejauhan. Pak Romli duduk di kursi bambu teras rumah, mencoba mengikat tali sepatu bututnya. Namun saat menunduk, rasa nyeri menusuk dari lutut kirinya. Ia mengernyit, lalu menepuk-nepuk lutut yang terasa kaku. Sejak beberapa hari terakhir, lutut itu memang tak nyaman. Awalnya ia kiranya kesleo karena terlalu lama berdiri di kelas, tapi pagi ini, setelah peristiwa semalam, ledakan besar, rasa sakitnya semakin tajam, seolah ada sesuatu yang tumbuh dari dalam. Dengan sedikit kesulitan, ia berjalan ke sekolah. Jalan yang basah sisa hujan membuat laju sepedanya agak licin. Murid-murid yang sudah menunggu di depan gerbang menyambutnya dengan ceria, namun cepat menyadari ada yang berbeda. Itu Pak Guru kok jalannya kayak digelek gitu ya?" bisik seorang anak kepada temannya. "Iya, kayak habis jatuh," sahut yang lain. Pak Romli hanya tersenyum, menutupi nyeri yang menusuk. Ia masih berusaha mengajar dengan semangat, meski sesekali harus duduk lebih lama dari biasanya. Namun di balik papan tulis, rasa perih di lutut itu makin menjadi. Saat ia menyingsingkan sedikit kain celananya, terlihat sebuah benjolan sebesar telur ayam menonjol di lututnya. Kulit di sekitarnya merah kebiruan, terasa panas disentuh. Beberapa murid yang melihatnya diam-diam mulai bergidik. Salah satu murid, Sarman, berbisik kepada teman sebangkunya, "Aku dengar orang kalau tiba-tiba tumbuh benjolan aneh gitu, berarti lagi dikerjain." Kabar itu cepat menyebar di antara anak-anak. Ada yang percaya, ada yang ketakutan. Suasana kelas yang biasanya riuh jadi lebih hening. Pandangan mata murid-murid sering jatuh pada lutut sang guru. Sepulang sekolah, Bu Siti mendapati suaminya berjalan tertatih masuk rumah. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipis. Ia segera menghampiri, memegangi lengan Pak Romli. "Pak, lutut jenengan makin parah ya? Lihat jalannya kok sudah makin susah." Suara Bu Siti bergetar cemas. Pak Romli mencoba menenangkan. Cuma begal biasa, Bu. Mungkin ini keplier kakiku." Namun Bu Siti tak percaya. Malam itu juga ia mendesak agar suaminya dibawa ke mantri desa. Mereka diantar tetangga. Sesampainya di rumah mantri, pemeriksaan dilakukan seadanya. Mantri memberi obat penghilang nyeri, lalu menyarankan istirahat cukup. Beberapa hari kemudian bukannya membaik, benjolan itu justru makin besar. Kulit di sekitarnya menghitam, terasa keras jika ditekan. Rasa sakitnya semakin menusuk hingga membuat Pak Romli sulit tidur. Bu Siti mulai gelisah. Di sekolah, murid-murid makin takut melihat kondisi gurunya. Mereka berbisik, "Pak Romli sepertinya kena guna-guna. Iya, mungkin karena kan mau nyalon kepala desa." Bisikan itu kadang terdengar sampai ke telinga Pak Romli, menusuk hatinya. Namun ia tetap berusaha hadir meski berjalan dengan pincang, meski keringat dingin mengucur di dahi. Suasana rumah pun berubah berat. Malam-malam yang dulu tenang, kini penuh keganjilan. Seringkali ketika tengah malam, tiba-tiba tercium bau melati menyengat, bercampur dengan aroma amis darah. Bau itu datang begitu saja, memenuhi ruang tamu, lalu menghilang perlahan. Bu Siti beberapa kali terbangun karena bau itu.
ia mendapati Pak Romli duduk di tepi ranjang, menahan perih di lututnya. "Pak, ini tidak wajar. Apa sebaiknya kita ke dokter di RSUD?" tanyanya. Suaranya bergetar. Pak Romli hanya menggeleng pelan. "Biayanya mahal, Bu. Lagi pula ongkos kesananya juga mahal. Tapi ini aku yakin ini hanya penyakit biasa, Bu. Bentar lagi juga sembuh." Namun dalam hati, ia mulai merasa ada yang ganjil. Bau melati dan amis darah yang muncul tanpa sebab membuat pikirannya goyah. Ia teringat cerita-cerita lama di warung kopi. Orang yang hendak maju pilkades kadang diuji dengan cara-cara halus maupun kasar. Malam itu ketika hujan deras turun, suasana rumah makin mencekam. Bau melati muncul lebih pekat, menusuk hidung hingga membuat mual. Bu Siti menutup mulutnya dengan kerudung, sementara Pak Romli terbatuk-batuk. Dari lututnya, benjolan itu berdenyut-denyut seolah hidup, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Bu Siti tak kuat lagi menahan air mata. "Pak, aku takut, Pak. Jangan-jangan ini memang bukan penyakit biasa, Pak." Pak Romli menatap istrinya dengan sorot mata lelah, lalu menunduk. Untuk pertama kalinya, ia mulai mengakui pada dirinya sendiri ada kekuatan lain yang sedang bermain. Namun ia tak ingin membuat keluarganya panik. "Tenang, Bu. Apapun ini, kita hadapi bersama," katanya lirih, meski suaranya bergetar menahan rasa sakit yang semakin menusuk ke tulang. Di luar, suara hujan bercampur petir menggema. Namun di dalam rumah kecil itu, hawa pengap dan bau aneh terasa jauh lebih menakutkan. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang menunggu, menatap mereka dari balik kegelapan. Dan malam-malam berikutnya, benjolan di lutut Pak Romli bukan hanya sekedar luka. Ia menjadi tanda awal dari teror yang tak terlihat, yang perlahan menjerat keluarga sederhana itu dalam bayangan gelap pilkades. Malam-malam yang dilewati keluarga Pak Romli semakin berat. Sejak bau melati bercampur amis darah itu kerap muncul, tidur mereka tak pernah lagi nyenyak. Namun saat malam Jumat Kliwon tiba, sesuatu yang lebih mengerikan menimpa. Hujan turun rintik-rintik, menimbulkan suara gemericik di atap seng rumah mereka. Pak Romli terbaring di ranjang, berusaha menenangkan rasa sakit di lutut yang kian parah. Benjolan di sana makin besar, menegang, seakan hendak pecah. Bu Siti duduk di sampingnya, membaca doa-doa pendek dengan suara lirih. Dua anak mereka yang masih duduk di bangku SD meringkuk di pojok ranjang, berpelukan, takut dengan suasana rumah yang makin asing. Tiba-tiba, bau lain menyeruak. Bukan lagi wangi melati bercampur darah, melainkan bau busuk menusuk mirip bangkai yang sudah berhari-hari membusuk di semak-semak. Bau itu masuk lewat celah dinding bambu, menyelimuti seisi kamar. Bu Siti menutup hidung, air matanya menetes karena mual. "Pak, bau apa ini?" bisiknya dengan suara bergetar. Pak Romli menahan nafas, matanya menyapu kamar yang remang. Belum sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara kresek pelan dari arah kelambu putih yang menggantung di sekeliling ranjang. Lalu dalam sekejap, kelambu itu terbakar dari bagian tengahnya. Api muncul begitu saja, padahal tak ada lilin, tak ada korek api, hanya percikan kecil namun cukup untuk melubangi kain itu, meninggalkan bekas gosong hitam pekat. "Ya Allah!" Bu Siti menjerit lirih, segera menepuk-nepuk api kecil itu hingga padam. Kelambu yang hangus menyisakan lubang besar, bentuknya tidak rata, seperti bekas gigitan api yang datang dari arah yang tak terlihat. Ketegangan belum selesai. Dari sudut kamar, tepat di pojok gelap yang tak terjangkau, tampak sesosok bayangan hitam. Ia duduk bersila, tubuhnya tinggi besar, namun wajahnya tak jelas. Matanya seperti dua bara kecil menyala, menatap lurus ke arah mereka. Bu Siti gemetar hebat. "Pak, ada orang di situ." Pak Romli menoleh cepat, matanya menangkap bayangan itu. Dengan sisa tenaga, ia bangkit, menyeret kakinya yang pincang, hendak mendekati. Tapi begitu ia melangkah ke arah pojok kamar, bayangan itu hilang seketika, lenyap seperti asap ditiup angin. Keheningan menyelimuti kamar setelahnya. Hanya tersisa nafas tercekat dan degup jantung yang berpacu cepat. Keesokan paginya, kabar tentang kejadian itu menyebar ke tetangga. Mereka berbisik-bisik di warung, di sawah, bahkan di jalan desa. Sepertinya Romli diserang santet gara-gara dia mau nyalon. Iya, mungkin ada yang gak ikhlas dia ikut maju, makanya diganggu begitu.
Atau menganggap Romli itu saingan berat? Iya, lawang kemarin aku dengar sendiri. Kelambunya kebakar padahal nggak ada api. Itu jelas bukan perbuatan menungso. Bisikan itu semakin lama semakin nyaring, menjadi bahan gosip yang menyebar ke seluruh pelosok desa. Ada yang kasihan, ada yang meremehkan, ada pula yang menambahkan bumbu cerita. Bagi keluarga Romli, gosip itu bagai duri. Rumah mereka yang dulu ramai dengan tetangga kini sepi. Jarang ada yang mau mampir. Orang-orang lebih memilih menghindar takut karena imbas jika benar ada ilmu hitam yang sedang bekerja. Kini, anak-anak mereka pun semakin merasakan dampaknya yang lebih kuat. Malam-malam mereka kerap mendadak demam tinggi. Tubuh kecil mereka menggigil meski diselimuti kain tebal. Bu Siti mondar-mandir mengompres dengan air hangat sambil menangis. "Kenapa harus begini, Pak? Anak jadi ikut sakit," ucap Bu Siti lirih, suaranya parau. Pak Romli hanya bisa terdiam. Tubuhnya sendiri kian melemah, dan rasa sakit di lutut membuatnya sulit berdiri. Ia ingin tetap kuat demi keluarganya, namun keanehan yang terus terjadi membuat hatinya gamang. Malam berikutnya, bau busuk bangkai kembali menyeruak. Kali ini lebih pekat, sampai-sampai membuat anak-anak muntah. Suara aneh terdengar dari atap, seperti ada benda berat yang diseret. Sesekali terdengar ketukan di dinding, ritmis, seolah ada yang ingin masuk. Pak Romli menggertakkan giginya, menahan rasa sakit sekaligus rasa takut yang kian menghimpit. Ia menggenggam tangan Bu Siti erat-erat. "Kita harus kuat, Bu, apapun ini. Jangan sampai kita kalah." Namun ucapan itu tak bertahan lama. Pada suatu malam, penderitaan mereka mencapai puncaknya. Benjolan di lutut Pak Romli yang sudah berhari-hari membesar tiba-tiba berdenyut hebat. Rasa sakitnya membuat ia meraung kesakitan. Keringat deras bercucuran. Bu Siti dan anak-anak panik, tak tahu harus berbuat apa. Lalu, dalam sekejap, benjolan itu pecah dengan suara yang menjijikkan. Cairan hitam pekat menyembur keluar, mengotori lantai dan mengeluarkan bau amis menusuk. Namun bukan hanya cairan, dari dalam luka itu keluar jarum-jarum kecil, kawat berkarat, dan potongan benda asing lain. Bu Siti menjerit histeris. Tubuhnya gemetar menyaksikan pemandangan itu. "Ya Allah, apa ini? Siapa yang tega melakukan semua ini?" Pak Romli jatuh terkulai, menahan sakit luar biasa. Matanya merah berair, nafasnya tersengal. Anak-anak menangis ketakutan, menutupi wajah mereka dengan selimut lusuh. Di ruangan itu, bau bangkai dan darah bercampur jadi satu. Kelambu yang hangus, bayangan yang datang dan pergi, kini ditambah dengan luka menjijikan yang mengeluarkan benda-benda tak masuk akal. Semua itu semakin memperkuat desas-desus yang sudah beredar. Pak Romli benar-benar menjadi korban santet, korban kotoran politik pilkades. Dan malam itu, ketakutan yang selama ini hanya berupa bayangan, kini menjelma nyata, memporak-porandakan kehidupan keluarga sederhana itu. Kabar tentang keadaan Pak Romli yang semakin parah akhirnya sampai juga ke telinga para sesepuh desa. Orang-orang sudah lama gelisah sebab gosip bahwa ia menjadi korban santet gara-gara pilkades semakin meluas. Setiap sudut warung dan jalan kampung membicarakan hal yang sama. Ada yang kasihan, ada pula yang mulai menjauh karena takut terkena getahnya. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, 3 orang tetua desa datang ke rumah Pak Romli. Mereka adalah Mbah Somad, Pak Kasan, dan Kidullah. Orang-orang sepuh yang dihormati karena pengetahuan mereka tentang adat. Bu Siti menyambut dengan wajah letih. Sejak malam kelambu terbakar dan bau melati bercampur darah, ia tak pernah benar-benar tidur nyenyak. "Kami sudah dengar semua, Bu," ucap Mbah Somad. Suaranya berat. "Romli harus dibawa ke balong keramat di pinggir alas. Itu satu-satunya cara untuk membuka mata kita. Apakah sakitnya dari alam biasa atau dari alam gaib?" Bu Siti terdiam, menunduk. Baginya kata balong keramat bukan sekedar sebutan. Kolam itu memang sejak dulu dipercaya menyimpan kekuatan aneh. Orang desa biasa mengambil airnya untuk obat, tapi dengan syarat harus ada izin dari kuncen sesepuh. Konon ada penunggu yang menjaga balong itu, sosok gaib yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan pasrah, Bu Siti setuju. Malam itu juga dengan bantuan beberapa warga yang masih peduli, Pak Romli dibawa ke sana. Tubuhnya lemah, namun matanya tetap berusaha terbuka, menatap jalan tanah yang remang di bawah cahaya obor.
Suara jangkrik dan tonggeret menggema di kejauhan, menambah suasana mencekam. Sampailah mereka di balong. Kolam itu dikelilingi pohon bambu tinggi. Airnya tampak hitam pekat ketika malam, seakan menyimpan rahasia di dasar yang dalam. Asap dupa mengepul, kembang 7 rupa ditaburkan ke permukaan air. Mbah Somad memimpin doa dengan suara serak, sementara warga yang ikut menyaksikan hanya bisa menahan nafas, takut kalau ada sesuatu muncul dari balik pepohonan. Pak Romli dibimbing masuk ke air. Tubuhnya gemetar, antara dingin dan sakit yang kian menggerogoti. Begitu air menyentuh lututnya, rasa nyeri itu semakin menjadi. Bu Siti menutup mulut, menahan tangis, melihat suaminya merintih seperti anak kecil. Lalu sesuatu yang tak disangka terjadi. Seekor pacat hitam sebesar ibu jari tiba-tiba menempel di lutut Pak Romli. Semua orang yang melihatnya terkejut, namun Mbah Somad hanya berujar lirih, biarkan, itu tandanya ada sesuatu yang hendak keluar. Pacat itu menghisap dengan rakus. Dari luka benjolan yang pernah pecah, darah hitam bercampur nanah keluar deras. Warnanya pekat, jauh berbeda dengan darah manusia pada umumnya. Air di sekitar lutut Romli berubah keruh, mengeluarkan bau amis menusuk. Setelah kenyang, pacat itu jatuh sendiri ke permukaan air, menggelepar, lalu mati seketika. Warga yang melihat langsung saling pandang. Dengan wajah pucat, Kitullah berbisik, "Ini bukan penyakit biasa, ini jelas kiriman gaib." Ritual berlanjut, tubuh Romli diguyur air kembang. Mantra-mantra panjang dibacakan, dan tanah di sekitar balong ditaburi garam kasar. Semua itu dilakukan sebagai tanda permohonan agar penunggu balong berkenan menyingkap apa yang sebenarnya menimpa Romli. Malam itu mereka pulang dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit lega karena darah kotor berhasil dikeluarkan. Namun ketakutan baru justru muncul. Bila benar ini serangan gaib, siapa yang tega melakukannya? Dan apakah tujuan akhirnya hanya sebatas menghalangi Romli atau memang ingin mencabut nyawanya? Di rumah, Bu Siti berusaha merawat suaminya. Namun menjelang tengah malam, suasana semakin mengerikan. Bau melati bercampur anyir darah kembali muncul, bercampur dengan bau busuk yang menusuk hidung. Pak Romli terbangun, wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba ia muntah darah, bukan darah biasa. Darah yang keluar bergumpal bersama helaian rambut kusut panjang dan basah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bu Siti berteriak panik. Ia hampir pingsan melihat rambut itu keluar dari mulut suaminya. Rambut itu basah kaku bercampur darah hitam pekat, hingga memenuhi baskom yang disiapkan untuk menampung muntahan. Anak-anak terbangun, menangis histeris, tak berani mendekat. Tetangga yang mendengar jeritan Bu Siti hanya berdiri jauh di jalan, ragu untuk menolong. Mereka saling berbisik, wajahnya penuh ngeri. Iya benar, Romli terkena santet. Hanya orang yang berniat jahat luar biasa yang bisa mengirim ilmu setega itu. Sejak malam itu, rumah Romli semakin dijauhi. Orang-orang hanya berani lewat di depan, sekedar menengok dari jauh. Ada yang merasa ibah, ada yang mencibir, ada pula yang pura-pura tidak peduli. Desa seakan terbelah. Sebagian merasa kasihan, sebagian lagi takut ketularan bala. Bu Siti semakin terhimpit. Ia harus menjaga suami yang sekarat, menenangkan anak-anak yang ketakutan, sekaligus menanggung beban sosial sebagai istri seorang calon kepala desa yang kini menjadi bahan gunjingan. Menjelang subuh, setelah semua kejadian itu, Pak Romli akhirnya terlelap dengan tubuh lemah. Namun tidurnya justru membawa pengalaman yang lebih menyeramkan. Dalam mimpinya ia berada di tepian balong keramat. Kabut tebal menyelimuti, angin dingin menusuk tulang. Dari balik kabut muncul sosok lelaki tua berpakaian serba hitam. Jubahnya panjang, wajahnya keriput, matanya redup tapi tajam, seperti menembus isi hati. Romli. Suara lelaki itu berat, bergema seakan datang dari segala arah. Aku tahu penderitaanmu. Kau disakiti bukan oleh penyakit biasa, melainkan oleh niat busuk manusia. Pak Romli hanya bisa menatap, mulutnya keluh. Aku bisa memberi jalan keluar, lanjut sosok lelaki itu. Penunggu balong keramat bisa menolongmu, tapi semua ada imbalannya. Kalimat itu menggantung, menyisakan hawa dingin yang membuat tubuh Romli merinding. Ia ingin bertanya, namun lidahnya keluh. Dalam mimpinya itu,
ia hanya bisa menunduk, menahan rasa takut sekaligus bingung dengan maksud ucapan sosok lelaki itu. Ketika ia hendak membuka suara, sosok itu perlahan menghilang di telan kabut. Romli tersentak bangun, nafasnya memburu, keringat dingin membasahi wajah. Bu Siti yang setengah terlelap langsung terbangun. "Pak, kenapa Pak? Kenapa pucat sekali?" Romli terdiam, tak langsung menjawab. Matanya menatap kosong ke langit-langit rumah. Dalam hatinya ia tahu, jalan penderitaan ini sungguh sangat panjang. Dan tawaran sosok lelaki misterius dalam mimpi itu bisa jadi adalah pertanda atau justru jebakan yang lebih dalam. Malam itu keluarga Romli kembali larut dalam ketakutan. Desa pun semakin yakin santet sudah benar-benar menjerat kehidupan sang guru yang hendak maju pilkades. Hari berikutnya masih dalam penderitaan. Rumah Pak Romli yang dulu hangat dengan canda anak-anak dan obrolan ringan para tetangga kini menjadi sarang penderitaan. Terkadang terdengar suara dari luar rumah. Ketika anak-anak kecil lewat sambil berlari pulang sekolah, mereka menutup hidung mereka sambil berbisik ketakutan. "Rumahnya bau darah, bau bunga melati." Lalu mereka berlari semakin kencang, takut kalau bisikan itu didengar penghuni gaib rumah tersebut. Dan itu masuk ke telinga Pak Romli. Bu Siti semakin rapuh. Ia duduk setiap sore di teras dengan mata kosong. Wajah pucat, rambut yang dulu disanggul kini dibiarkan terurai. Sesekali ia menangis tanpa suara, hanya air mata yang jatuh di pipinya. Ia hampir kehilangan akal sehat. Suara tangis anak-anak mereka setiap malam semakin memperparah keadaan. Si bungsu sering menjerit dalam tidurnya, seolah-olah ada sosok yang menarik kakinya dari bawah ranjang. Anak sulung yang sudah mulai beranjak remaja kerap demam mendadak tanpa sebab. Tubuhnya menggigil seperti disentuh hawa dingin dari dalam bumi. Pak Romli mencoba bertahan dengan sisa tenaga yang ada. Ia masih berusaha menenangkan keluarganya, meski tubuhnya semakin melemah. Benjolan di lutut yang sempat pecah kini tak kunjung sembuh. Dari luka itu, sesekali keluar cairan keruh, bercampur serpihan aneh, seperti potongan kawat, serpihan paku kecil, bahkan pecahan kaca yang entah dari mana asalnya. Setiap kali itu terjadi, Bu Siti menjerit histeris lalu segera menghapus ceritanya dengan tangis pelan, takut anak-anak makin ketakutan. Malam-malam di rumah itu menjadi beban tersendiri. Setiap tengah malam, bau melati bercampur darah menyeruak di setiap sudut ruangan. Baunya begitu pekat, menusuk hingga ke tenggorokan. Kadang bau itu muncul bersama suara lirih, seperti orang mengancam dari atas. Kadang disertai suara langkah kaki yang berjalan pelan di loteng, padahal rumah itu tak punya loteng. Rumah semakin dingin, seakan-akan hawa hidup di dalamnya disedot keluar. Kain gorden yang dibiarkan tertutup bergerak-gerak sendiri meski tak ada angin. Piring di dapur bergetar, sendok beradu, seperti ada tangan tak kasat mata yang sengaja memainkan. Dukun demi dukun dipanggil. Ada yang datang dengan pakaian serba putih, menancapkan paku ke tanah di halaman rumah, katanya untuk mengunci arwah jahat kiriman. Ada pula yang membawa kendi berisi air laut, memercikannya ke setiap sudut ruangan sambil berteriak memanggil nama-nama leluhur. Ada yang membakar kemenyan dengan mantra panjang, suaranya mendengung seperti bergema dari lorong jauh. Namun hasilnya sama saja, nihil. Justru kerap kali ritual yang dilakukan. Di keesokan harinya keadaan makin parah. Tubuh Pak Romli bukan hanya mengeluarkan cairan hitam dan nanah, melainkan juga kembali memuntahkan benda-benda aneh. Pernah suatu kali saat ia hendak sarapan dengan susah payah, tiba-tiba ia memuntahkan sebatang paku panjang berkarat, masih basah oleh lendir dan darah segar. Paku itu jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Pling! Membuat Bu Siti terhuyung mundur dan jatuh terduduk. Bisik-bisik warga makin keras. Rumah itu sudah ditandai, begitu bisik mereka. Ada yang beranggapan keluarga Romli terkena kutukan. Ada pula yang menambahi bahwa santet yang diterima Pak Romli karena dia berani ikut pelkades, melawan orang-orang yang di belakangnya punya ilmu tinggi. Dan apapun bisikan itu, ujungnya sama, tak seorang pun berani lagi singgah di rumah tersebut. Pak Romli semakin sering merasa ada sesuatu yang berjalan di kulitnya. Rasa itu seperti ribuan semut yang merayap, tapi lebih berat, lebih menyiksa. Kadang, ia melihat jelas tonjolan kecil yang bergerak-gerak di bawah permukaan kulit tangannya.
seperti ada sesuatu yang hidup di dalam sana. Ia pernah mencoba menekannya dengan sekuat tenaga dan ia benar-benar merasakan seperti ada benda tajam yang menusuk dari dalam. "Sabar, Pak," Bu Siti berusaha menenangkan meski suaranya bergetar. "Kita pasti bisa lewati ini." Namun sorot matanya tak lagi yakin. Ia sendiri diliputi rasa putus asa. Suatu malam, dukun terakhir yang dipanggil datang dengan wajah tegang. Ia berkeliling rumah, menaburkan bunga 7 rupa, lalu duduk bersila di ruang tengah. Setelah beberapa lama membaca mantra, ia mendadak berhenti, keringat bercucuran. Wajahnya pucat. "Ini bukan pekerjaan orang sembarangan," katanya dengan suara serak. "Ini kiriman yang sangat kuat, mengikat bukan hanya tubuh, tapi juga rumah ini. Bahkan tanah tempat rumah ini berdiri sudah diikat oleh sesuatu." Perkataan itu membuat Bu Siti hampir pingsan. Sang dukun menambahkan, "Kalau terus seperti ini, bukan hanya Pak Romli yang binasa, kalian semua bisa ikut terseret yang ada di rumah ini." Setelah itu, dukun itu pergi tanpa pamit, meninggalkan rumah yang semakin terasa seperti liang kubur. Anak-anak tak bisa tidur tenang. Setiap malam mereka terbangun oleh suara ketukan keras di dinding kamar. Terkadang ada yang menyerupai suara orang menggaruk papan dengan kuku panjang, meninggalkan jejak goresan hitam di tembok. Si bungsu sering menjerit, "Bu, ada yang duduk di pojok kamar, Bu. Itu lagi, bayangan itu, Bu." Tapi ketika lampu dinyalakan, hanya ada bayangan kosong yang merayap di dinding. Pak Romli mencoba tetap menjadi ayah dan suami yang kuat. Namun dalam sepi, ia tahu tubuhnya sudah tak mampu bertahan lama. Setiap kali ia menutup mata, ia merasakan suara bisikan halus di telinganya. "Serahkan dirimu, serahkan keluargamu." Bisikan itu disertai dengan hawa dingin yang menempel di kulit, seolah-olah roh jahat itu semakin dekat, menunggu saat yang tepat untuk merenggut seluruh jiwa penghuni rumah itu. "Urungkan niatmu untuk maju di Pilkades." Malam demi malam berlalu dan rumah Pak Romli benar-benar menjadi rumah yang ditinggalkan, meski ia dan keluarganya masih tinggal di dalamnya. Tidak ada cahaya yang betah menetap, tidak ada tawa, hanya kesunyian, ketakutan, dan rasa terkutuk yang menggantung di udara. Kabar tentang kondisi Pak Romli yang sakit aneh ternyata sudah menyebar jauh, bahkan hingga ke telinga kerabatnya di Jawa Timur. Seorang saudara jauh bernama Pak Anwar akhirnya datang ke Pemalang untuk bersilaturahmi. Ia awalnya hanya berniat sekedar menguatkan Romli yang ia dengar akan maju dalam Pilkades. Namun begitu sampai di depan rumah, langkahnya langsung tertahan. Rumah yang dulu pernah ia datangi beberapa tahun silam kini terasa asing. Pagar bambu yang dulu rapi tampak miring, pekarangan dipenuhi daun-daun kering. Dari balik jendela terlihat bayangan samar-samar bergerak meski tirai tertutup. Hatinya merinding, tapi ia menepis perasaan itu, lalu mengetuk pintu dengan suara lantang. Pintu dibuka Bu Siti dengan wajah pucat dan mata sembab. Saat melihat kedatangan Pak Anwar, ia langsung menitikkan air mata. "Alhamdulillah, sampean datang juga," bisiknya. Seakan kehadiran Pak Anwar adalah cahaya kecil di tengah gelap penderitaan yang ia jalani. Pak Anwar masuk ke ruang tamu, disambut bau yang aneh. Campuran anyir darah dan wangi melati yang menusuk. Aroma itu begitu pekat, membuat tenggorokannya kering. Ia menahan diri agar tidak menutup hidung. Menjaga sopan santun pada keluarga yang jelas sudah begitu tersiksa. Di ruang tengah, ia melihat Romli terbaring lemah. Tubuhnya semakin kuruh, matanya cekung, wajahnya seperti menanggung beban puluhan tahun lebih tua. Di lututnya kain sarung yang dikenakan menampakkan noda darah kering. Sesekali Romli meringis, tangannya menggenggam tikar seolah ada rasa sakit yang tak tertahankan di dalam tubuhnya. "Piye keadaanmu, Rom?" Suara Pak Anwar pelan namun bergetar. Pak Romli membuka mata dengan susah payah, lalu tersenyum samar. "Kang, sampean aduh-aduh teko kene." Suaranya serak, seperti keluar dari kerongkongan yang penuh pasir. Bu Siti buru-buru menyiapkan minum, meski air yang dituangkan ke gelas itu ikut bergetar karena tangannya gemetar. Anak-anak mereka mengintip dari balik pintu kamar, wajah polos mereka penuh ketakutan. Pak Anwar duduk mendekat, menggenggam tangan saudaranya itu. "Aku dengar kau mau maju Pilkades, tapi astagfirullah, keadaanmu sampai begini." Ia menatap luka di lutut Romli yang masih basah, meski sudah dibalut kain. Dari sela-sela balutan itu, bau anyir
semakin menyengat. Dengan hati-hati, Bu Siti menceritakan semua yang terjadi. Benjolan aneh, bau melati bercampur darah, suara ledakan di atap rumah sebelum sakit benjolan itu, kelambu yang terbakar, hingga berbagai dukun yang sudah dipanggil tapi gagal menolong. Pak Anwar mendengarkan dengan wajah serius. Sesekali ia mengangguk, sesekali matanya terpejam, seolah sedang mencoba memahami apa yang sebenarnya menimpa saudaranya itu. "Rom, Siti," ucapnya pelan. "Insya Allah, ini aku tahu seorang kiai yang sering membantu orang-orang yang terkena hal semacam ini. Beliau tidak main-main. Insya Allah ilmunya kuat dan tidak mencari keuntungan duniawi. Kalau kalian setuju, aku bisa segera memanggil beliau." Mendengar itu Bu Siti langsung menunduk, suaranya bergetar. "Kami sudah habis-habisan, Kang. Segala cara udah dicoba. Kalau memang ada jalan lewat Kiai, tolong kami, Kang." Pak Romli menatap istrinya dengan mata sayu, lalu menoleh ke Pak Anwar. "Aku sudah lelah, Kang. Tapi demi anak dan istriku, aku akan jalani apapun supaya sembuh. Jika memang Kiai itu bisa menolong, aku serahkan nasibku. Ditulungi ya, Kang." Suasana di ruang itu begitu berat. Pak Anwar mencoba menenangkan dengan membacakan doa-doa pendek. Sementara itu, dari sudut ruangan terdengar suara gesekan samar, seperti kuku menggaruk papan. Bu Siti spontan menoleh, wajahnya tegang, tapi bayangan itu menghilang begitu saja. Pak Anwar merasakan hawa yang menekan, seolah-olah rumah itu menolak kehadirannya. Singkat cerita, Pak Anwar sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk kedatangan Kiai Mahfud, seorang yang dikatakan benar-benar ahli dalam penanganan ilmu gaib dari Jawa Timur, yang ia percaya bisa menjadi penolong terakhir. Menjelang Isya, suara adzan langgar kecil di ujung desa menggema lirih, menyatu dengan desir angin malam yang ingin menusuk. Tak lama setelah itu, Kiai Mahfud datang bersama 3 orang santri keluar dari mobilnya. Wajah beliau teduh, janggutnya putih, sorot matanya tajam namun menenangkan. Begitu menjejakkan kaki ke pekarangan, beliau berhenti sejenak, menatap rumah Romli yang tampak temaram. Bau ini," gumamnya pelan. "Bau melati bercampur darah, tanda jelas kiriman santet tingkat tinggi." Pak Anwar menunduk. Bu Siti yang berdiri di belakangnya bergetar ketakutan. Kiai Mahfud melangkah masuk. "Assalamualaikum." Lalu duduk bersila di ruang tengah setelah dipersilahkan oleh Pak Anwar, diikuti santri-santrinya. Suasana hening, hanya suara jangkrik dari luar rumah yang terdengar. "Romli," ucap Kiai Mahfud lembut sambil menatap pria yang terbaring lemah. "Malam ini kita berusaha menolongmu, tapi harus kau tahu, musuhmu bukan manusia biasa. Ia dibantu oleh jin-jin yang diberi makan tumbal." Pak Romli menatap dengan mata sayu. "Kiai, tolong lakukan apa saja. Aku serahkan hidup matiku pada Allah." Kiai Mahfud mengangguk, lalu ia mulai memimpin doa. Suara lantunannya bergema, berat dan dalam, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Santri ikut melantunkan ayat-ayat, hingga suasana rumah terasa penuh dengan vibrasi spiritual yang kuat. Namun tak lama, hawa pengap aneh menyelusup masuk. Bersamaan dengan itu, terdengar suara ketukan dari atap rumah, lalu di dinding, seperti ada sesuatu yang merayap. "Dia bereaksi," bisik Kiai Mahfud. Kemudian Kiai menutup mata, bersedekap, dan tubuhnya perlahan lunglai. Proses meraga sukma dimulai. Santri-santrinya menjaga lingkaran doa, menjaga raga sang Kiai. Sementara jiwa Kiai Mahfud memasuki alam gaib. Di alam gaib, Kiai Mahfud mendapati dirinya berdiri di sebuah kerajaan hitam. Tanahnya dipenuhi darah, langit merah menyala, dan di kejauhan terlihat singgasana besar dari tengkorak kerbau. Di atasnya duduk sesosok makhluk menyeramkan, Raja Jin. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala, kepalanya dihiasi tanduk melengkung. Suara makhluk itu bergema, "Kau berani masuk ke wilayahku? Aku datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk mengambil kembali apa yang bukan hakmu. Romli bukan milikmu untuk disakiti," kata Kiai Mahfud lantang. Raja Jin tertawa, suaranya mengguncang tanah. "Romli sudah akan menjadi milikku, dan aku akan menyerangnya hingga mati.
Aku sudah diberi tumbal kerbau oleh sosok yang menyuruhku. Diberi sesajen darah. Aku diperintah seorang dukun untuk menghisap hidupnya. Kau tak bisa melawanku." Dari balik kegelapan muncul sosok samar dukun tua. Dialah yang memberi tumbal. "Romli harus binasa. Itu perintah majikanku. Ia tak boleh menang dalam pilkades," serunya dengan mata merah penuh kebencian. Sosok itu membuat Kyai Mahfud semakin mantap. Ya, berarti yang menyuruh si dukun itu adalah calon saingan dari Pak Romli yang berambisi tega menggunakan santet untuk menyingkirkan lawan. Pertarungan pun dimulai. Raja Jin mengibaskan tangan. Puluhan makhluk hitam berwujud menyeramkan menyerbu Kiai. Gigi mereka tajam, kuku mereka panjang seperti belati. Kyai Mahfud merapal ayat kursi. Tubuhnya dikelilingi cahaya putih yang menyilaukan. Begitu makhluk-makhluk itu menyentuh cahaya, mereka terbakar, menjerit kesakitan, lalu lenyap menjadi asap hitam. Raja Jin murka. Ia bangkit dari singgasana. Tubuhnya membesar, tangannya mengayun seperti petir, menciptakan gelombang angin panas. Kyai Mahfud melantunkan doa lebih keras. Cahaya putihnya menebal, lalu berubah menjadi pedang cahaya. Dengan tegas, Kyai menyerang. Pedang itu menebas tubuh Raja Jin. Namun makhluk itu bangkit lagi, meraung kesakitan. Pertarungan berlangsung sengit. Setiap ayat yang dibaca Kyai membuat tanah bergetar. Setiap raungan Raja Jin membuat langit merah makin kelam. Akhirnya dengan satu hentakan doa yang penuh keyakinan, cahaya putih memancar dari tubuh Kyai Mahfud, menelan seluruh kerajaan hitam itu. Raja Jin menjerit panjang. Tubuhnya pecah menjadi debu, hilang ditelan cahaya. Sang dukun ikut terbakar, melarikan diri ke kegelapan tanpa sempat menyelesaikan mantranya. Di alam manusia, tubuh Pak Romli bergetar hebat. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat bercampur rambut panjang kusut. Bu Siti menjerit histeris. Anak-anak menangis ketakutan. Santri berusaha menahan Pak Romli yang kejang-kejang ditikar. Setelah beberapa lama, tubuh Romli terkulai lemas. Nafasnya terengah, namun wajahnya terlihat lebih tenang. Hawa rumah pun perlahan berubah. Bau melati bercampur darah yang menyesakkan mulai menghilang, digantikan aroma kayu manis dari dupa doa. Kyai Mahfud membuka mata, peluh membasahi wajahnya, namun sorot matanya mantap. "Alhamdulillah, sudah selesai," ucapnya. Ia lalu keluar rumah, menuju halaman depan. Di bawah sebuah pot bunga, ia menggali tanah. Benar saja, ditemukannya buhul santet berupa kain kafan kotor berisi jarum, rambut, dan tulang ayam hitam. Benda itu dibungkus rapat dengan tanah liat. Kyai segera membakarnya sambil membaca doa hingga hanya tersisa abu. Malam itu rumah Romli untuk pertama kalinya terasa lega setelah berbulan-bulan dikepung teror. Keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar cepat di desa. Pak Bram, si calon kandidat yang akan melawan Pak Ramli, ditemukan tergeletak di kamar mandi rumahnya. Tubuhnya kaku, matanya melotot, mulutnya mengeluarkan busa. Tak ada yang tahu penyebabnya. Namun sebagian warga berbisik bahwa perbuatannya sendiri telah kembali menghantamnya. Sementara itu kondisi Pak Romli perlahan membaik. Tubuhnya tak lagi mengeluarkan benda aneh. Sakit di lututnya berkurang. Meski ia masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya. Warga desa mulai berani datang lagi, menghibur dan meminta maaf karena sebelumnya menjauhi mereka. Bu Siti menangis haru, memeluk anak-anaknya yang kini bisa tidur nyenyak tanpa tangisan. Pak Anwar bersyukur karena keyakinannya pada pertolongan Allah melalui Kyai Mahfud terbukti benar. Hari-hari menjelang pilkades masih penuh dengan ketegangan. Namun satu hal sudah pasti, kebenaran pada akhirnya selalu menang. Di malam yang hening, Pak Romli duduk di teras, memandang langit penuh bintang. Ia sadar, hidupnya diselamatkan bukan hanya oleh doa dan usaha, tapi juga oleh keteguhan hati untuk tidak menyerah. Malam Jumat penyembuhan itu akan selalu ia kenang sebagai malam paling kelam sekaligus malam kebangkitan. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah dan tentunya bisa terhibur selalu ya. Fakta sejarah pamit dulu. Gue Antoni pamit dulu, sampai jumpa di kisah berikutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau intonasi yang kurang pas ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.